Bukan satu dan tiga. Lokasinya pas berdekatan dengan rumah sakit. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan mengenai kedatangan Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan kunjungan ke IKN dan menegaskan komitmen untuk hadir serta mendorong percepatan kehadiran bank milik negara atau Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Dan Otoritas Jasa Keuangan ini ingin melakukan percepatan pembangunan kantor dan persiapan pemindahan pegawai secara bertahap ke IKN. Dan komitmen ini dibahas dalam audiensi Wakil Ketua OJK bersama Otorita IKN di kantor Otorita IKN pada Senin 11 Mei 2026. Jadi sewaktu dulu saya mengikuti rangkaian groundbreaking tahap 5 Otorita IKN pada 29 Februari 2024. Di situ terdapat seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Otorita IKN. Dan pada saat itu belum dilakukan seremonial groundbreaking kantor Otoritas Jasa Keuangan, tapi pada saat itu dilakukan serangkaian groundbreaking bank-bank Himbara seperti Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Jadi poin-poin perjanjian OJK dan Otorita IKN antara lain mengenai penggunaan barang milik negara berupa tanah untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas penunjang lainnya bagi OJK untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan lokasi tanahnya itu berlokasi di KIPP 1A IKN dengan luas tanah 13.800 meter persegi atau sekitar 1,3 hektar. Dan rencana pembangunan gedung kantor OJK di IKN itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011 pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa OJK itu berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Dan luar biasa sekali audiensi pada 11 Mei 2026 yang dilakukan oleh Wakil Ketua OJK di kantor Otorita IKN ini menunjukkan bukti nyata keseriusan dari OJK untuk menindaklanjuti penandatanganan kerjasama pada 29 Februari 2024 lalu. Dan ini menjadi semangat bagi Otorita IKN tentunya dan seluruh masyarakat bahwa satu persatu lembaga kementerian yang berasal dari pemerintah pusat secara bertahap akan berpindah ke IKN. Dan ini menepis keraguan bahwa IKN berjalan melambat. Bahkan sebaliknya, kalau kita lihat IKN ini akan semakin dikebut di tahap kedua, karena dari pemerintah pusat sudah berkomitmen dengan APBN 48,8 triliun untuk membangun IKN tahap 2 ini. Kemudian dari sektor KPBU juga akan berjalan, serta dari sektor swasta yang akan bergerak secara serentak. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita dukung terus, kita doakan agar pembangunan ibu kota yang sangat besar ini bisa mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk lokasi dari kantor OJK tadi sudah saya sebutkan berada di KIPP 1A IKN. Dan di KIPP 1A IKN ini terdapat Bank Indonesia yang letaknya di seberang kantor Kemenko 2. Dan di sebelah kiri maupun kanan dari Bank Indonesia ini
terdapat jalan yang telah selesai dibangun, dan lokasi kantor OJK itu adalah di belakang dari Bank Indonesia ini, dan OJK itu juga terletak bersebelahan dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang dimana LPS ini juga telah melakukan groundbreaking di tahun 2024 lalu. Kalau saya lihat sangat bagus ya penempatan tata ruang dari kantor Bank Indonesia yang bersebelahan dengan kantor OJK dan kantor LPS, sehingga memudahkan layanan keuangan bagi pemerintah dan masyarakat nanti yang akan pindah ke IKN. Kemudian lokasi-lokasi dari Bank Himbara, himpunan bank milik negara, itu juga strategis berada di KIPP 1B IKN, dan di dekat situ juga terdapat lokasi dari bank swasta yang sudah melakukan seremonial groundbreaking juga, yaitu Bank BCA. Dan total jumlah bank selain Bank Indonesia yang akan dibangun dan sudah melakukan seremonial groundbreaking di IKN itu berjumlah 6 bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, kemudian ada bank lokal yaitu Bank Kaltimtara, itu Bank Kalimantan Timur dan Bank Kalimantan Utara. Kemudian untuk bank swasta ada Bank BCA, dan lokasinya itu berdekatan dengan Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang dimana pernah saya spill lokasinya. Kemudian juga berdekatan dengan Rumah Sakit Mayapada, Training Center PSSI, dan di situ juga terdapat lokasi Magnum Resort Nusantara dan Delonix mixed use dari China, dan berdekatan juga nanti dengan pusat-pusat pendidikan seperti Sekolah Al-Azhar, ada Universitas Gunadarma, kemudian ada UNESA dan lain-lain. Jadi memang kita tunggu saja pembangunan ini. Kalau dimulai secara serentak, tentu pembangunan IKN ini akan kembali disorot oleh dunia internasional. Jadi pindahan rumah aja sudah ribet luar biasa, apalagi ini memindahkan ibu kota negara, yang dimana jumlah ASN mungkin berkisar 1 juta orang, ditambah dengan keluarganya, belum lagi dari lembaga, dari swasta yang juga ikut pindah. Tentunya penduduk IKN ini bisa mencapai 10 juta ke depannya. Maka dari itu persiapan harus dimulai, dicicil dari sekarang. Presiden ke-7 Bapak Jokowi sudah tepat untuk memulai. Kemudian diperlukan komitmen lebih lanjut dari presiden-presiden berikutnya, dan kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo sudah komitmen melanjutkan IKN dan mendukung penuh. Dan saya percaya kepada Bapak Presiden Prabowo, beliau sudah berkomitmen dengan baik, maka beliau akan menyelesaikan juga dengan baik pembangunan IKN ini. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.